Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salam Farihin dari kelas KPIB. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul Strategi Manajemen Krisis Public Relation. Nah, di sini itu menjelaskan tentang manajemen krisis public relation. Nah, perkembangannya sebuah perusahaan yang profit maupun non profit tidak terlepas dari peran serta divisi humas atau hubungan masyarakat atau public relation dalam berorganisasi. Nah, pada dasarnya public relation berperan dalam membangun hubungan baik dengan publiknya dengan harapan terciptanya citra yang positif terhadap perusahaan. Nah, Kultip Center and Brom mengatakan juga berpendapat bahwa public relation adalah fungsi manajemen yang membangun dan mempertahankan hubungan yang baik. Nah, bermanfaat antara organisasi dengan publik yang menentukan sukses atau kekacauannya organisasi dalam sebuah acara. Sehingga peran penting PR sebagai fasilitator atau permasalahan yang terjadi termasuk dalam situasi yang tidak terduga seperti halnya krisis. Tujuan public relation dicapai melalui alternatif optimal yang tertuang dalam bentuk strategi. Nah, yang telah tujuan public relation dicapai melalui alternatif optimal yang tertuang dalam bentuk strategi yang telah dirancang secara terintegrasi. Nah, jadi di sini humas public relation itu dalam hal teknik lobbyingnya itu ketika akan masuk ke dalam perusahaan buat mengajukan proposal sponsorship kegiatan organisasi. Nah, di strategi manajemen krisis ini di sini ada semuanya untuk tekniknya, caranya untuk lobbying itu agar suatu hal kegiatan di organisasi itu tercapai tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, yang pertama, pengertian manajemen secara etimologi kata manajemen diambil dari bahasa Prancis yaitu manajemen yang artinya adalah seni dalam mengatur dan melaksanakan. Nah, manajemen dapat juga didefinisikan sebagai upaya perencanaan, pengkoordinasian, pengorganisasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Nah, ini dikatakan oleh Max Monroe 2020. Nah, yang selanjutnya ada pengertian krisis. Kata krisis berasal dari bahasa Yunani, spion, yang berarti keputusan. Krisis dalam bahasa Cina diucapkan dengan weiji dan mempunyai dua arti, yaitu bahaya dan peluang. Nah, two sides in the same coin. Krisis adalah malapetaka yang dapat muncul secara alami hasil kesalahan intervensi niat jahat. Krisis dapat diakibatkan karena dua hal, yaitu ada secara alamiah, semisal ada bencana alam, dan yang lainnya. Yang selanjutnya ada akibat kesalahan manusia, human error, semisal ada keteledoran, intervensi dan sebagainya. Nah, di sini bencana alam juga itu terjadi karena akibat dari kesalahan manusia. Contoh seperti banjir, kita sebagai manusia biasanya itu membuang sampah sembarangan, jadi membuang sampah di got-got, jadi menghambat aliran di got itu, akhirnya air itu meluap dan jadilah bencana alam yaitu banjir. Baik, selanjutnya ada pengertian public relation. Nah, Scott M. Gottlieb, Allen H. Center, dan Glenn M. Brom 2016 mendefinisikan fungsi manajemen dari public relation yakni membangun dan mempertahankan hubungan baik dan bermanfaat. Nah, antara organisasi atau perusahaan dengan publik yang mempengaruhi sukses atau gagalnya organisasi. Peran public relation itu erat kaitannya dengan fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen yang menggarisbawahi pada tanggung jawab pengelola dan mengembangkan reputasi perusahaan. Nah, mengembangkan komunikasi antara perusahaan dan publik dianggap penting untuk menciptakan dan mempertahankan goodwill dan mutual understanding publik. Nah, menurut Ruslan,
terdapat 4 peran utama public relation, yaitu sebagai komunikator dan penghubung antara organisasi atau perusahaan yang diwakili dengan publiknya. Membina hubungan, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan publiknya. Peran backup manajemen, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Membentuk corporate image, yakni public relation berperan dalam menciptakan citra positif bagi organisasi atau perusahaan. Nah, strategi manajemen krisis public relation merupakan suatu pendekatan yang terstruktur dalam menangani suatu peristiwa dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang tepat dengan harapan informasi yang diberikan kepada publik dan dapat tersalurkan dengan cepat. Nah, meminimalisir resiko kesalahan informasi dan mengurangi kerugian. Nah, dalam manajemen krisis yang lebih berorientasi terhadap keselamatan publik, menurut Kriantono, public relation dapat menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan yang pertama ada mengatur tim manajemen krisis, mengurangi resiko munculnya shock, mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal krisis dengan mengontak media massa untuk memberikan 3 informasi. Yang selanjutnya ada melakukan konferensi pers secara berkala. Nah, selama krisis berlangsung, tetap berhati-hati dalam menyampaikan informasi, membuat sistem one gate communication melalui sebuah media center dengan 1 orang juru bicara. Yang selanjutnya menunjukkan empati terhadap korban atau publik yang terkena dampak langsung dari krisis yang ada. Nah, selanjutnya bisa disimpulkan strategi manajemen krisis dalam public relation adalah serangkaian langkah yang direncanakan dan diimplementasikan oleh organisasi untuk menangani situasi darurat atau krisis yang dapat merusak reputasi mereka, yang dapat merusak gagalnya suatu acara, gagalnya kepemimpinan di organisasi tersebut. Intinya suatu hal yang membuat organisasi tersebut itu tidak jalan di program kerja dan yang lainnya. Nah, setiap situasi krisis memiliki dinamika dan tantangan yang unik. Jadi strategi manajemen krisis harus disesuaikan dengan konteks yang spesifik. Jadi strategi manajemen krisis harus disesuaikan dengan konteks yang spesifik organisasi dan situasi yang dihadapi. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.